Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Joko Wahyono. Kali ini kita akan membahas cara mengajar ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti efektif, karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan Maulid, ya, kita banyak mengingat Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita semua mendapat syafaat beliau, ya, ketika nanti kita di alam sana. Bapak Ibu, tentunya banyak sekali cara mengajar, bahkan di beberapa konten saya menyampaikan beberapa teknik-teknik, metode-metode pendekatan mengajar, ya, yang baik, yang menyenangkan, yang efektif, dan lain-lainnya. Namun cara mengajar yang dilakukan Rasulullah ini luar biasa, yang artinya sudah terbukti dari 1400 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang apa yang diajarkan terus, ya, menerus berlangsung dan sampai nanti di hari kiamat, ya. Lalu bagaimana caranya, ya, cara Rasulullah mengajar, karena beliau diutus, ya, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan beliau juga memposisikannya atau sebagai pengajar, bahkan mengajarkan orang-orang di sekelilingnya, dari mulai 2 orang, 4 orang, 40 orang, sampai berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar orang, hasil daripada apa yang diajarkan beliau. Bapak Ibu, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita hari ini, ya. Jelasnya 3 sebenarnya, yang satu hanya cara mendownload saja, ya. Cara mengajar ala Rasulullah ini, yang pertama, kita ingin tahu tujuan mengajar dan belajarnya, ya. Bagaimana Rasulullah menetapkan tujuan mengajar dan tujuan belajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kepribadian, karakteristik, dan keutamaan akhlak beliau. Ya, sebab mengajar, ya, yang paling baik itu adalah bagaimana kita bisa mencontohkan, ya, apa yang kita lakukan terlebih dahulu, baru kita ingin murid kita lakukan. Nah, cara-cara seperti itulah yang menjadi cara unggulan dari metode unggulan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bedah, ya. Dan yang ketiga adalah 5 cara mengajar. Ini sebenarnya ada sekitar 40 cara mengajar yang saya dapatkan dari satu buku yang sangat bagus. Nanti saya sampaikan buku apa, ya. Namun demikian, supaya saya tidak kena, ya, undang-undang hak cipta, ya, saya hanya mengutip 5 saja, ya. 5 cara, dan itu pun udah luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang akan kita bahas, ya. Namun Bapak Ibu, kalau nanti dirasa perlu menambah, ya, nanti kita akan sampaikan bagaimana cara Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi tentang sumber-sumber bacaan yang saya ambil dari konten hari ini. Dan yang keempat adalah bagaimana cara mendownload materi. Tentunya kebiasaan di konten ini, di akhir presentasi ini, saya akan menyampaikan linknya. Jadi Bapak Ibu bila mana ingin mendapatkan presentasinya, bisa langsung kita berikan linknya sehingga Bapak Ibu bisa membaca-bacanya, ya. Bapak Ibu, yang pertama adalah tujuan mengajar dan belajar, ya. Nah, dorongan Rasulullah untuk menghapus kebodohan dan peringatan dari yang lemah semangat dalam mengajar dan belajar. Nah, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah diturunkan untuk menghapus kebodohan. Artinya kebodohan itu bukan saja bagaimana umatnya yang dikatakan jahiliyah yang menyembah berhala,
tapi bagaimana umatnya nantinya akan memimpin dunia, akan memimpin ilmu pengetahuan, akan menjadi contoh ya seluruh umat manusia. Nah, ini dilakukan Rasulullah bila mana kita ikut kepada apa yang dicontohkan Rasulullah, ya tentunya kita akan mendapat banyak sekali manfaat dari tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah tersebut. Ya. Yang pertama adalah memberantas kebodohan, kemudian peringatan bagi yang lemah semangat. Nah, kebodohan dan lemah semangat ini adalah satu hal yang mungkin sudah pasangannya. Jadi orang yang lemah semangat, orang yang malas belajar, ya, malas mengajarnya. Kalau malas mengajar adalah gurunya yang menjadi subjeknya, ya. Malas belajar adalah orang yang diajarkan. Nah, bagaimana hal ini bisa diangkat ya menjadi dorongan Rasulullah untuk beliau untuk bagaimana menganjurkan, mendorong, mengajak mereka untuk menghapus kebodohan, ya. Jadi begitulah cara Rasulullah untuk bisa menyampaikan firman Allah, ya, menyampaikan risalah-risalah ya untuk umatnya, ya. Kemudian sekaligus memperingatkan mereka dari yang lemah semangat di dalam peringatan-peringatan yang keras, ya. Ini ada beberapa hadisnya, ya. Mungkin secara umum saya akan mengambil beberapa hadis yang sesuai dengan konteks, ya, daripada kita sebagai guru untuk belajar dan mengajar. Nah, para sahabat pun datang untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama. Sebagian dari mereka mengajari sebagian lainnya, sampai tujuan menghilangkan kebodohan di tengah mereka berhasil dalam waktu yang singkat. Jadi cara mengajar yang kalau sekarang istilahnya berantai, ya. Cara mengajar sistem MLM, multi level marketing, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sejak Rasulullah, ya. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan dari yang kecil, kemudian yang kecil mengajarkan lagi yang untuk yang ke masyarakat lainnya, kemudian menyebarkan ke yang lainnya, dan seterusnya sampailah kepada kita yang jauh, ya, dari tempat diturunkannya ayat tersebut, ya. Bangsa kita sudah juga menikmati, ya, apa yang menjadi firman-firman Allah yang disampaikan melalui utusan-utusan, melalui orang-orang yang pilihan yang datang ke segala penjuru dunia ini, ya. Jadi kita khusus untuk mempelajari bagaimana metode-metodenya, ya, bagaimana Rasulullah memberikan cara-caranya, ya, sehingga mereka yang diajar itu bisa menjadi mengerti, paham, dan hasilnya menjadi efektif, ya. Bapak Ibu, tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya mengambil buku yang saat ini sedang viral, ya, sedang begitu banyak dibicarakan orang, ya. Muhammad Sang Inspirator Dunia. Ini buku ini luar biasa, ya. Saya sendiri belum membaca habis, ya. Hanya beberapa bab yang saya baca. Muhammad Sang Inspirator satu bab, dan satu bab lagi Muhammad Guru Terbaik, ya. Nah, saya membacakan satu halaman ini saja sebagai gambaran kepada Bapak Ibu, ya, untuk bagaimana gambaran Rasulullah sebagai guru yang terbaik, ya. Bapak Ibu, saya bacakan dulu, ya. Muhammad Guru Terbaik, ya, warisan para nabi dan peninggalan para rasul adalah ilmu, ya, ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala disembah dan timbangan ditetapkan. Dengan ilmu Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmu juga syariat Islam dikenal sehingga halal dan haram pun dapat dibedakan. Jadi dengan ilmu tadi ada syariat dikenalkan, halal dan haram dibedakan, ya. Dengan ilmu bangunan iman dan ihsan menjulang tinggi. Tata cara ibadah dan muamalah dijabarkan dengan sejelas-jelasnya. Surga dan neraka ditunjukkan, serta sunnah beliau diserukan. Ilmu menjadi obat untuk penyakit dan penawar untuk keraguan. Ilmu dapat menghancurkan syubhat, menghalangi syahwat, memperbaiki hati, serta membuat ridho sang Khalik, ya. Dengan ilmu
hujah ditegakkan, dan tujuan pun diketahui. Cukuplah ilmu memiliki kemuliaan bahwa kata pertama yang turun dari langit kepada Nabi adalah Iqra, bacalah. Ya, kata ini menjadi bukti terbesar tentang keutamaan ilmu dan nilai pengetahuan. Allah memerintahkan Nabi untuk memohon, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, di Quran surat Toha ya, ayat 114 ya. Allah tidak memerintahkan untuk memohon tambahan apapun kecuali ilmu. Sebab ilmu merupakan jalan menuju ridhonya, pintu meraih taufiknya, dan jalur menuju kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi apa yang belum beliau ketahui, merupakan pengetahuan iman, ya, kemudian futuhat ilahiyah dan mawahib rabbaniyah. Ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan satu screenshot lagi saya ambil dari buku Muhammad Sang Inspirator ya, tentang kepribadian akhlak Rasulullah ya. Jadi hadisnya ini ya, Allah telah mengutus Nabi sebagai pengajar yang mengajari umat manusia akhlak mulia ya, kemudian budi pekerti yang luhur, karakter yang baik, dan watak yang bagus. Tugas beliau yang agung adalah mengajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah ya, sebagaimana Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah ya. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata ya. Di sini diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 164. Lalu disambung, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai penyulit yang memberatkan, namun Dia mengutusku sebagai pengajar yang mempermudah ya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, Dia mengutusku sebagai pengajar yang mempermudah, pengajar yang mempermudah ya. Jadi Nabi diutus ya bukan untuk menyulitkan dan memberatkan, tapi sebagai pengajar yang mempermudah ya. Nah, dari dasar itu ya, semua perilaku Nabi ya adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu yang dilakukan Nabi. Jadi cara berpikir, cara bertindak, cara sosialisasi ya, dan seluruh kehidupan Rasulullah adalah contoh bagi kita semua. Bapak Ibu, saya mengambil ya, dari buku ini, Rasulullah Sang Guru, meneladani metode dan karakteristik Nabi dalam mengajar. Jadi saya ambil 5 dari 40 cara ya. Jadi 5 dari 40 cara mengajar ala Rasulullah SAW. Nah, 5 saja sudah luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mendapat selebihnya ya, 35 yang lainnya, tentunya Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya. Sebab kalau saya terlalu banyak mengambil menukil dari buku seseorang ya, tentunya nanti akan tidak baik ya, secara etika tidak baik ya. Untuk itu saya hanya memberikan beberapa poin-poinnya saja. Kita akan membahas ini supaya kita juga bisa mendapat manfaat. Bila mana Bapak Ibu ingin mendapat manfaat lebih banyak, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya, di buku Rasulullah Sang Guru ya. Bapak Ibu, cara pertama, metode pertama adalah keteladanan ya. Keteladanan dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur. Jadi ada 4 Bapak Ibu yang saya coba simpulkan dari metode keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Ini pastinya banyak ya, tapi cuman saya mengambil 4 ini saja ya, untuk kita coba bedah ya. Bagaimana sih
apa sih yang sebenarnya yang bisa kita ambil inspirasinya dari cara Rasulullah mengajar kepada murid-muridnya, ya, dengan metode keteladanan ini. Tentunya kita berharap bahwa kita pun bisa meniru cara ini, ya, kalau kita sudah menemukan polanya, gitu ya, polanya, ya. Jadi saya coba untuk menemukan, mencermati, untuk menemukan pola, ya, dari keteladanan ini, ya. Jadi ada 4 yang saya lihat. Yang pertama adalah metode keteladanan ini bagaimana memodel, artinya contoh. Siapa yang jadi model? Siapa yang menjadi contoh? Nah, dari surat Ali Imran ayat 164 tadi tentunya Rasulullah sendiri, ya. Jadi beliau sebagai model dan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengajar kepada murid yang lain, kepada sahabat kepada alim, kepada terus, ya, alim ulama dan terusnya sampai kepada kita semua yang ada di sini, ya, menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang menjadi model adalah Rasulullah. Lalu ketika kita sebagai guru, siapa yang menjadi model? Tetap Rasulullah, ya. Sebagai orang muslim tentunya kita menjadikan Rasulullah sebagai model, ya. Sebagai model bagaimana mereka berperilaku, bagaimana dia melakukan sesuatu keteladanan itu, ya. Tetap kita jadi model. Jadi akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Tentunya kita akan menukil banyak Al-Qur'an atau hadis, ya, yang menjadi contoh dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Rasulullah, ya, mengajarkan itu berfokus pada tujuan. Jadi ketika menemukan kesalahan, beliau tidak reaktif, artinya tidak marah dulu, ya, tapi justru apa yang membuat muridnya itu salah? Apakah memang ketidaktahuan, ya, atau karena yang lain? Kalau ketidaktahuan, ya, beliau tidak reaktif, tidak marah, tapi bagaimana dia diajarkan, diberikan contoh bagaimana seharusnya. Nanti saya akan bacakan satu hadis yang saya sendiri merasa kenapa saya harus mengetahui ketika usia sekarang, ya. Jadi kalau saya ketahui mungkin 30-40 tahun yang lalu tentunya akan berbeda saya melihat hadis ini, ya. Nanti saya akan bacakan hadisnya, ya, Bapak Ibu, ya. Berfokus pada tujuan itu adalah merujuk pada niat dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika kesalahan, tujuannya dulu, mau kemana dia? Kenapa harus seperti itu, ya? Jadi beliau tetap ketika yang pertama adalah menemukan suatu kesalahan, beliau tidak reaktif, kemudian merujuk pada niat dan tujuan yang ingin dicapai, ya. Kembali berfokus pada tujuan tadi dan kemudian memberikan arahan yang jelas, ya, memberikan contoh yang jelas, ya. Yang ketiga adalah strategi mencontohkan caranya, ya, mencontohkan caranya. Jadi kekuatan metode mengajar, ya, beliau adalah dengan praktek dan contoh, ya, praktek dan contoh, dan itu luar biasa hasilnya, ya. Dan beliau sendiri yang mencontohkan caranya. Dan yang berikutnya adalah solutif, menjawab segala permasalahan yang terjadi. Itu baik tentunya baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdampak dua, dunia dan akhirat, ya. Bapak Ibu, saya mengambil hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, ya, saya bacakan begini Bapak Ibu, ya. Nah, Rasulullah mendatangi kami di masjid kami, ini kata seseorang tadi, ya, sementara beliau memegang tandan kurma jenis Ibnu Tab, ya. Ada jenis tandan kurma, ya. Kemudian beliau melihat ke arah kiblat masjid dan ditemukan ada dahak. Dahak itu apa, Bapak Ibu? Ludah, ya, seperti dari ludah seorang, ya. Beliau pun menggosokkan dengan tandan tersebut. Jadi ketika Rasulullah datang ke satu masjid, dia melihat ada dahak, ya. Kemudian dia menggosokkan dengan tandan tersebut. Bapak Ibu, kalau seandainya kita sebagai guru, ya, melihat ada terjadian seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama pasti marah dulu, ya. Siapa yang berbuat ini, kan, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah kemudian mengambil satu sikap, ya. Kemudian beliau menghadap ke arah kami, ya,
seraya bersabda, "Siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah berpaling darinya?" Kami pun tertunduk. Jadi orang yang ada di situ tertunduk ketika mendapat pertanyaan dari Rasulullah. Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya?" Kami tetap tertunduk, kata orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, Rasulullah bertanya lagi. Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang mau Allah berpaling darinya?" Lalu kami menjawab, "Tidak ada seorang pun dari kami, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Salah seorang di antara kalian jika berdiri sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ya ada di hadapannya." Ini sebagai kias sebenarnya ya, sebagai kias ya, bukan ada di situ tapi Allah ada di mana-mana, tapi kita sedang menghadap ya, sedang menghadap kiblat ya. Karena itu janganlah dia meludah ke arah depannya atau ke kanannya. Jadi tidak boleh meludah ke depannya, tidak boleh meludah ke kanannya ya. Hendaklah dia meludah ke kiri di bawah kaki kirinya. Nah, ini tentunya karena zaman dulu masjid itu masih dari tanah, di bawahnya ada kerikil, jadi kalau misalkan meludah di sebelah kiri, tapi kalau sekarang dengan masjid udah semen, masjid sudah keramik, masjid sudah ini, tentunya hal ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, kemudian jika tidak bisa menguasai diri, hendaknya melakukan dengan bajunya seperti ini. Jadi Rasulullah memberikan contoh dengan bajunya, ya. Kemudian kemudian beliau melipat bajunya satu sama lain. Dalam riwayat Abu Daud, beliau meletakkan baju beliau pada mulut beliau, kemudian menggosokkannya. Jadi menggosokkannya di mulut ya, di mulut beliau. Nah, itu bisa terjadi ketika dia harus membaca sesuatu sementara di mulutnya penuh dengan air liur atau apa, sehingga dia tidak bisa membaca sesuatu ya, atau dengan batuk atau apa segala, sehingga dia harus mengeluarkan dan dia di baju, dan baju bukan najis ya, air liur bukan najis ya. Nah, kemudian beliau bersabda, "Bawakan kepadaku abir ya, jenis minyak wangi." Jadi semenjak itu wewangian itu menjadi sunnah ya, karena peristiwa ini ya, karena peristiwa ini wewangian di masjid itu menjadi sunnah. Jadi masjid itu kelihatan wangi. Bapak Ibu, kita tidak membahas tentang hukum bagaimana apakah ludah, air liur dan lain-lainnya. Kita tidak membahas hukum itu karena ada ahlinya yang memberikan jawaban seperti itu, dan saya tidak mau masuk ke situ karena saya bukan ahlinya. Nah, yang menjadi konsen kita Bapak Ibu adalah bagaimana Rasulullah ketika melihat seseorang ya meludah di arah kiblatnya ya, melihat dahak ya. Kalau kita sendiri mungkin kita panggil, kalau di sekolah atau di tempat apa segala ya, mungkin kita akan panggil seseorang untuk membersihkannya atau membantu untuk membersihkannya gitu kan. Tapi kan beliau tidak ya, beliau mengambil sendiri tandan kurma ya, mungkin dengan pelepahnya dia gosokkan itu ya, kemudian dia semprotkan minyak wangi ya, kemudian disampaikan tujuannya adalah hal-hal seperti itu bila dilakukan maka Allah akan berpaling darinya. Jadi supaya nggak berpaling, bagaimana caranya, kan solusi ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana beliau menyelesaikan suatu kesalahan dengan bijak ya, bukan dengan marah-marah, dengan menunjukkan siapa yang melakukan ini, kemudian memberikan hukuman dan lainnya, tidak ya, namun beliau mengarahkan ya tujuan yang sebenarnya seperti ini, dan kalau bila mana terjadi seperti ini harusnya seperti itu. Jadi solutif ya. Jadi 4 hal tadi yang saya baca, bagaimana dia berfokus kepada tujuan, bagaimana dia mencontohkan caranya, dan solutif menjawab segala permasalahan yang terjadi. Jadi 4 tadi, bagaimana dia sebagai model, bagaimana dia sebagai berfokus pada tujuan, strateginya mencontohkan caranya, dan solutif. Itulah inti daripada metode keteladanan ya, dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur.
Bapak Ibu, metode keteladanan ini terbukti efektif. Jadi metode pengajaran melalui perbuatan dan praktek lebih kuat dan lebih berkesan di hati, lebih cepat dipahami dan dihafal, dan lebih memancing untuk ditiru dan diikuti daripada pengajaran dengan metode perkataan dan penjelasan. Jadi banyak kita memberikan ceramah dan tanya jawab, ya, tanpa diikuti oleh keteladanan, ya, itu tidak akan begitu efektif. Dan paling efektif adalah bagaimana melalui perbuatan, melalui praktek, ya, yang itu sangat berkesan di hati, ya. Metode pengajaran ini termasuk metode pengajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung dan menonjol, ya, karena beliau sendiri sosok yang menjadi contoh kita semua, ya. Jadi kalau contoh itu adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan, ya, kita juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, metode mengajar secara bertahap, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan tahapan dalam mengajar. Yang pertama adalah mendahulukan perkara yang paling penting, kemudian tingkatan di bawahnya. Jadi ada prioritas. Mana hal yang paling penting, ya, kemudian ada hal yang tidak terlalu penting, bahkan yang lainnya. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting disampaikan beliau. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur agar lebih mudah diterima dan lebih kokoh mengakar dalam hati, baik untuk dihafal maupun untuk dipahami. Jadi tidak mengajar enggak sekaligus, tidak tidak kejar tayang, tidak ngotot, ya, tidak memberikan sesuatu hal yang memberatkan murid-muridnya, tidak, ya. Dia punya strategi, dia punya cara, ya, cara bertahap untuk murid-muridnya bisa mengikutinya, ya. Nah, di sini saya ambil satu, Rasulullah selalu memperhatikan tahapan dalam pengajaran. Ini ada hadisnya, ya, dari At-Tabari mengeluarkan riwayat dalam tafsirnya, ya, dari Al-Husain bin Waqid, ya, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Syafiq dari Ibnu Mas'ud, ya. Jadi hadis dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, setiap orang di antara kami jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan menambah atau mempelajari ayat lainnya sampai mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam dan beramal dengannya. Jadi cara ini yang ditiru langsung kalau kita nonton film Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Bagaimana surat Al-Ma'un itu terus diulang, padahal santri-santrinya sudah mengerti, santri-santrinya sudah paham, ya. Tapi bagaimana dia tidak sekedar mengetahui, tapi bagaimana mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah metode-metode mengajar yang diajarkan Rasulullah, yang kemudian diadopsi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, ketika beliau mengajar untuk di Muhammadiyah di awal-awal waktu itu. Dan saat ini kita lihat bagaimana cara-cara seperti itu justru membuat Muhammadiyah berkembang. Dan tentunya ulama-ulama yang ada saat ini juga melakukan hal yang sama semuanya, ya. Kebetulan saya tidak menonton film-film yang lain, tapi saya yakin banyak ulama-ulama di seluruh dunia yang mengikuti cara-cara Rasulullah, ya, mengajarkan secara bertahap seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, ya, tidak berlebihan dan menghindari kebosanan. Rasulullah selalu memperhatikan waktu dan kondisi para sahabatnya. Jadi dia tidak mengajar berdasarkan kondisinya, tapi kondisi para muridnya, para sahabatnya, ya. Apakah beliau siap untuk belajar? Apakah mereka siap untuk bisa melakukan ilmu yang diberikan dari Rasulullah untuk sahabat tersebut, ya. Kemudian dalam urusan mengajar beliau selalu bersikap seimbang dan di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ngotot, tapi juga tidak terlalu longgar, ya. Tidak berlebihan, artinya seimbang di tengah-tengah,
ya. Jadi itu tadi tidak terlalu ngotot, ya, tidak juga terlalu longgar, ya, sehingga diambil tengah-tengahnya, ya, sehingga apa yang disampaikan beliau betul-betul bisa dipahami para muridnya. Nah, di sini ada hadis dari riwayat Al-Bukhari, ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Maka ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Abdurrahman," julukan Abdullah bin Mas'ud, ya, "kami menyukai dan menggemari pembicaraanmu. Kami ingin engkau memberi pelajaran kepada kami setiap hari." Ya, Abdullah berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk memberi pelajaran kepada kalian, kecuali aku tidak ingin membuat kalian bosan. Aku ingin memberikan nasihat kepada kalian sebagaimana Nabi melakukannya terhadap kami karena beliau khawatir membuat kami bosan." Jadi kadang-kadang ada anak semangat yang pengen belajar terus-menerus, ya. Tapi karena Abdullah, ya, ini muridnya Nabi, dan ketika dia mengajar kepada orang lain dan anak tersebut murid-murid tersebut minta waktu yang lebih panjang, ya, maka jawaban daripada Abdullah ini adalah beliau khawatir bosan, dan itulah yang diajarkan kepada beliau oleh Nabi, ya. Nah, cara ini terus-menerus dilakukan, ya, oleh orang-orang yang menjadi utusan Nabi untuk bisa menjadi pengajar di seluruh penyebar dakwah di seluruh dunia, ya. Yang keempat, Bapak Ibu, memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing orang yang belajar, ya. Rasulullah memperhatikan perbedaan individu di antara orang-orang yang belajar, ya. Beliau berbicara kepada masing-masing sesuai menurut kadar pemahamannya. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah teaching and right level, dan itu baru akan dimulai kurikulum Merdeka, ya. Jadi mereka yang sudah memahami materi bisa melanjutkan materi berikutnya, kan gitu kan. Ya, ketika belum menyampai materi itu ya mengulang, ya. Jadi seperti belajar Al-Quran itu, kalau metode di tempat saya itu ada metode UMI namanya. Metode UMI itu jilid 1 sampai jilid 6 baru belajar Al-Quran, ya. Jadi kalau misalkan beliau anak-anak itu baru sampai ke jilid 2, selesaikan jilid 2 baru ke jilid 3, ya. Begitu juga yang jilid 6 sebenarnya baru masuk Al-Quran. Jadi nggak bisa disamakan semuanya harus jilid 1 atau jilid 2, tidak. Masing-masing individu mempunyai kemampuan menyelesaikan membaca Al-Quran sesuai dengan level-levelnya, ya. Ini teaching and right level, ya, yang dilakukan di kurikulum Merdeka ini sebenarnya dalam metode Rasulullah, ya, dan dia menyampaikan pembelajarannya, mengajarnya sesuai dengan kadar pemahaman. Jadi yang cepat akan lebih cepat, yang masih kurang ya tentunya akan ada pembelajaran-pembelajaran di awal. Nah, beliau menjaga hati para pemula. Jadi buat orang-orang yang masih baru belajar, dia tidak merasa diremehkan, tapi justru mendapat pengulangan kembali, katakanlah mereka-mereka yang masih baru dan kemudian yang mereka masih yang lama mendapat pengulangan dan lebih paham lagi, ya, sehingga mereka para pemula tidak merasa diremehkan. Jadi ini menjaga hati, ya, sampai seperti itunya, ya. Rasulullah melakukan metode memperhatikan ini sampai seperti itunya. Jangan sampai mereka-mereka yang masih pemula merasa rendah diri, ya, merasa minder dan lain-lainnya. Itu juga mereka-mereka yang sudah lebih tinggi tidak merasa sombong dan lain-lainnya. Nah, itu semuanya diatur, ya. Beliau menjawab setiap pertanyaan orang yang bertanya menurut kepentingan dan sesuai keadaannya. Ya, jadi ada beberapa contoh yang disampaikan melalui hadis beliau, ya. Tapi mungkin saya ambil contoh yang mudah kita pahami saja, ya. Yang mudah kita pahami sesuai dengan konteks membedakan kondisi masing-masing. Ya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini mungkin tidak hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, ya, tapi ini untuk kita lah sebagai seorang guru, ya. Sebagai seorang guru, ya.
Nah, ini sehingga kita bisa mengambil pelajarannya di sini ya. Jadi hadis Imam Ahmad ini ya menceritakan tentang ketika kami sedang bersama Nabi, datanglah seorang pemuda lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa?" Ya, beliau menjawab tidak boleh. Ya. Kemudian datang lagi seorang kakek ya, lalu bertanya, "Bolehkah aku mencium padahal aku sedang berpuasa?" Beliau menjawab, "Ya, boleh." Lalu kami pun saling memandang satu sama lain ya. Jadi orang yang ada di situ yang melihat kejadian tersebut saling pandang ya. Lalu apa Rasulullah bersabda ya, "Aku tahu mengapa kalian saling memandang satu sama lain. Sesungguhnya orang tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya." Nah, jadi intinya sebenarnya ya, bagaimana seseorang itu bisa menahan nafsu syahwatnya ketika sedang berpuasa. Kalau anak muda ya dikhawatirkan kan bisa terjadi sesuatu sehingga membatalkan puasanya ya, dan itu akan sangat ada beberapa hukum-hukum lainnya yang berakibat ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar syahwat yang ditetapkan seperti itu. Nah, hukumnya nanti kita akan belajar kepada ahli hukumnya ya. Tapi intinya bahwa ketika ada kejadian yang sama ya, tetapi yang bertanya berbeda, jawabannya bisa berbeda ya. Karena apa? Karena seseorang yang muda dengan seorang yang tua berbeda ya. Seorang yang bisa menahan hawa nafsu dan orang yang tidak bisa menahan nafsu itu berbeda cara beliau menjawabnya. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing seseorang ya. Yang berikutnya yang kelima Bapak Ibu ya, salah satu metode yang paling menonjol adalah metode dialog dan tanya jawab ya. Cara ini bisa membangkitkan perhatian pendengar dan memancing minat mereka terhadap jawaban ya. Cara ini juga dapat mendayagunakan pikiran untuk menjawab, dan ketika mendapat jawaban dari Nabi akan mudah dipahami dan berpengaruh ke dalam jiwa seseorang tersebut ya. Nah, Bapak Ibu, contoh-contohnya seperti ini. Jadi dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya, bagaimana Rasulullah memulai hadisnya dengan pertanyaan ya. Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, lantas dia mandi di situ setiap hari sebanyak 5 kali ya? Apakah masih tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun? Mereka menjawab, tidak tersisa kotorannya sedikit pun ya. Nabi bersabda, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi digambarkan dulu, jadi dengan pertanyaan. Jadi ketika ditanyakan dulu, bagaimana seandainya di depan rumahmu ada sungai ya, kemudian lantas ada yang mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran? Tidak. Nah, dari situ seperti itulah ketika orang sholat 5 waktu, sehingga Allah akan menghapus dosa-dosanya di antara satu waktu dan waktu yang lainnya. Kan luar biasa. Jadi pertanyaan dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini ada hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dengan pertanyaan dulu. Jadi Rasulullah berdialog dengan tanya jawab, dengan pertanyaan dulu. Tahukah kalian siapakah muslim itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Ya, jadi muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi dari ucapannya, perbuatannya dia akan selamat kalau dia mengaku seorang muslim. Ya, tahukah kalian? Lalu beliau bertanya lagi, tahukah kalian siapakah mukmin itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, mukmin adalah jika kaum mukminin merasa aman jiwa dan harta mereka dari kejahatannya. Sedangkan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan kejelekan dengan cara menjauhinya. Jadi
Begitu cara Rasulullah. Jadi kalau ini metode ini kita bisa lakukan dengan cara bertanya, apakah engkau tahu apakah anak-anak tahu misalkan terjadinya kenaikan BBM ini akan berakibat kepada apa misalkan gitu kan, kepada inflasi, kenaikan harga atau apa gitu kan. Nah, nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti baru Bapak Ibu bisa menjawab masuk kepada apa sih dampak inflasi terhadap perekonomian makro misalnya, atau ya misalkan kalau belajar ekonomi seperti itu di tingkat SMA ya, SMP juga mungkin sudah belajar karena saya jurusan ekonomi, jadi saya masuk ke situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang dimulai ya untuk apa? Untuk membuka pengetahuan para siswa sehingga ketika mereka menjawab sudah benar, tinggal dikukuhkan jawabannya. Ketika belum benar ya, kemudian dibenarkan, kemudian mereka terjadi dialog, itu sangat menyenangkan pembelajaran demikian. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah selalu bertanya ya. Rasulullah selalu bertanya, dan itu beberapa firman Allah juga begitu, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu, saya kira buku ini memuat 40 metode mengajar ala Rasulullah yang sangat menarik untuk dibahas ya. Tapi sekali lagi saya ada batasan, ada etika ya, untuk tidak mengambil secara keseluruhan ya. Jadi tadi 5 metode saja itu sudah sangat cukup bagus ya untuk kita bisa melakukan satu perubahan ya, pembelajaran agar pembelajaran kita lebih baik, lebih bermakna, lebih efektif ya, lebih mengena di hati ya Bapak Ibu. Nah, kemudian buku kedua yang tadi saya ambil tadi adalah Muhammad Sang Inspirator Dunia. Buku ini sedang bestseller, luar biasa. Buku ini bestseller, dicari di mana-mana. Penulisnya adalah Dr. Aid Al-Qarni ya, penulis buku Latasan, Jangan Bersedih ya. Buku bestseller Latasan ya, Jangan Bersedih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang tidak puas terhadap apa yang saya terangkan, silakan Bapak Ibu baca bukunya sendiri ya. Jadi buku Rasulullah Sang Guru dan buku Sang Inspirator ya. Jadi hari ini saya sengaja untuk menyampaikan tema ini karena ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu, saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, presentasi ini ya kita buatkan linknya. Jadi ada link presentasi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Seperti biasanya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bisa mendownload ya, tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda ya. Yang ketiga, bagikan materi ini kepada teman-teman yang membutuhkan agar kita mendapat amal jariah yang berlipat ganda. Jadi apa yang saya sampaikan ini akan menjadi amal jariah kalau Bapak Ibu juga ikut menyampaikan tadi, berantai ya, berantai kepada teman-teman ya. Setidaknya linknya disampaikan kepada teman-teman sehingga kita semua akan mendapat amal jariah ya. Jadi apa yang kita dapatkan tadi dari hadis-hadis ya, dari sumber Al-Quran ya, ini walaupun cuma 1-2 ayat kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermakna buat kita semua, apalagi kita sebagai seorang guru ya. Kita harus menampilkan keteladanan dan juga dengan metode-metode mengajar yang baik, yang bervariasi, yang tidak itu-itu saja ya, yang tidak monoton, sehingga Bapak Ibu akan terus menjadi guru-guru yang guru-guru yang dinamis ya dan kreatif ya, sehingga menghasilkan anak bangsa juga, anak bangsa yang kreatif, yang inovatif ya, sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.